Pernah kepikiran nggak kalau urusan kebersihan dalam Islam itu sebenarnya mirip kayak main game? Ada level-levelnya gitu. Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal najis, tapi dengan cara yang beda. Kita akan lihat gimana ada mode gampang, mode normal, sampai mode sulit dalam bersuci. Siap buat naik level? Yuk, kita mulai. Coba dibayangin, Anda lagi asyik jalan-jalan, tiba-tiba nggak sengaja kecipratan air liur anjing. Atau mungkin lagi santai di rumah, tahu-tahu baju kena kotoran ayam. Situasi kayak gini kan bisa dibilang cukup sering terjadi ya. Nah, ini dia yang mungkin bikin kaget. Cara membersihkan dua kotoran tadi itu ternyata beda banget. Dalam Islam, semuanya itu ada panduannya yang jelas. Tapi ini bukan buat bikin ribet loh. Justru sebaliknya, ini biar kita punya kepastian dan nggak nebak-nebak lagi cara bersihkannya. Oke, kita mulai dari level pertama ya. Kita sebut aja ini mode gampang, najis mukhafafah. Sesuai namanya, ini adalah kategori najis yang paling ringan. Mukhafafah itu artinya sesuatu yang diringankan. Jadi ini adalah kategori najis di mana aturannya itu dikasih keringanan khusus. Tapi ingat ya, keringanan ini cuma berlaku buat satu kasus yang sangat-sangat spesifik. Jadi sumbernya dari mana? Nah ini dia nih yang unik banget. Sumbernya cuma satu. Air kencing bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun. Dan ini yang paling penting, dia hanya minum ASI. Belum makan yang lain-lain ya, nggak makan nasi, bubur, atau makanan tambahan lainnya. Spesifik banget kan? Terus cara membersihkannya gimana? Gampang banget. Anda nggak perlu cuci sampai basah kuyup. Cukup percikan air bersih ke area yang kena najis itu sampai merata. Udah gitu aja. Langsung dianggap suci lagi. Bener-bener mode gampang. Oke, sekarang kita naik level ya. Kita masuk ke level 2 atau mode normal. Najis mutawasitah. Nah, ini nih jenis najis yang paling sering kita temui sehari-hari. Bayangin aja level ini tuh kayak sebuah kotak raksasa. Kenapa? Karena hampir semua najis yang kita kenal sehari-hari itu masuknya ke kategori ini. Jadi, kalau Anda lagi ragu soal suatu kotoran, kemungkinan besar ya ini najis mutawasitoh. Contohnya apa aja? Wah, daftarnya panjang nih. Mulai dari kotoran manusia dan hewan, ya kayak kotoran kucing atau ayam, terus cairan tubuh kayak darah, nanah, muntahan, bahkan sampai minuman beralkohol. Semua itu masuknya ke mode normal ini. Cara membersihkannya juga punya aturan yang jelas banget. Anda harus cuci pakai air sampai 3 hal ini hilang total. Pertama, warnanya udah nggak kelihatan lagi. Kedua, baunya udah nggak kecium. Dan yang ketiga, rasa atau wujud zatnya itu udah benar-benar hilang. Tiga-tiganya ini wajib terpenuhi ya. Dan sekarang kita sampai di level paling puncak. Ini dia, mode sulitnya. Najis mughallazah. Bisa dibilang ini tantangan terakhir dan paling berat dalam urusan bersuci. Istilah mughallazah itu artinya yang diberatkan. Sesuai namanya, ya ini adalah kategori najis paling berat. Yang cara membersihkannya juga paling ketat, gak bisa ditawar-tawar. Sumbernya dari mana? Ini sangat-sangat spesifik, cuma dari 2 hewan, anjing dan babi. Dan ini berlaku buat semua yang berasal dari keduanya ya, mulai dari air liur, kotoran, keringat, bulu, semuanya deh. Nah ini dia protokol pembersihan untuk mode sulit. Area yang kena najis itu harus dibasuh pakai air sebanyak 7 kali. Dan ini bagian kuncinya, salah satu dari 7 basuhan itu wajib pakai air yang dicampur dengan tanah yang suci. Jadi bukan sekedar sabun biasa, tapi harus ada unsur tanah di dalamnya. Aturannya sangat khas. Oke, kita rekap cepet ya 3 level ini. Level ringan mukhafafah, sumbernya dari air kencing bayi laki-laki, cukup dipercikan air. Level sedang mutawasitah, dari kotoran-kotoran umum dicuci sampai hilang warna, bau, dan wujudnya. Dan yang terakhir, level berat mughalladzah, dari anjing dan babi, wajib dicuci 7 kali dan salah satunya pakai tanah. Jelas banget kan perbedaannya? Terus mungkin Anda bertanya, kenapa sih kita harus tahu semua perbedaan ini? Apa tujuannya? Nah, mari kita lihat kenapa ini penting banget buat ibadah kita. Gini deh, bayangin. Kalau Anda membersihkan najis dari air liur anjing, tapi caranya cuma dipercikan air, kayak najis level 1 tadi, apa akibatnya? Sholat Anda jadi tidak sah. Tapi sebaliknya, kalau Anda bersihkan dengan benar, 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah, maka sholat Anda sah. Ini konsekuensi langsungnya.
Aturan-aturan ini tuh ada bukan untuk bikin kita ribet, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini untuk membuat hidup kita lebih bersih, lebih teratur, dan gak rumit. Islam kasih panduan yang jelas, jadi kita nggak bingung. Membersihkan pipis bayi yang nggak perlu sampai pakai tanah, tapi membersihkan najis berat juga nggak bisa dianggap enteng. Semuanya pas, sesuai porsinya. Dan pada akhirnya, ini semua tentang hubungan kita sama Sang Pencipta. Saat kita menjaga kebersihan sesuai tuntunan, kita jadi jauh lebih percaya diri waktu menghadap Allah SWT dalam ibadah. Ada rasa tenang gitu, karena kita tahu kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Apakah Anda siap untuk menjaga kebersihan demi ibadah terbaik Anda? Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu Anda semua menaikkan level kebersihan dalam kehidupan sehari-hari ya.